Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Purwastu, jumpa lagi dengan saya Budila dalam Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari ini kita akan ngobrol seputar dunia pendidikan yang akan ditemani oleh dua bintang tamu kita yang super duper hebat. Ada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Priyo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada Ibu Elo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Kegiatan hari ini bagaimana? Lancar Bapak? Alhamdulillah lancar, Budila. Alhamdulillah lancar sekali. Nah, Sobat Purwastu, hari ini kan kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yuk kita tanya-tanya langsung dengan dua bintang tamu kita hari ini. Menurut Pak Trio, nih, apa sih sebenarnya makna dari mendidik, Pak Trio? Menurut Pak Trio sendiri. Terima kasih. Jadi yang perlu kita pahami, kita sebagai guru harus bisa membedakan antara mengajar dan mendidik. Tentunya kalau mengajar itu hanya satu ranah yang menjadi penekanan, yaitu ranah kognitif. Tapi kalau mendidik, maka komplit tiga ranah itu harus tersampaikan ke anak-anak, yaitu ranah kognitif, afektif, psikomotor. Kemudian mendidik utamanya pada penguatan karakter. Iya. Itu Budila. Yang membedakan itu ya Pak Trio Ya. ya, ada penguatan karakter juga, tidak hanya Ya. sekedar kognitif saja, Ya. begitu ya Pak Trio. Ya. Baik, kalau menurut Bu Elok sendiri, pasti Bu Elok punya versi apa sih arti mendidik gitu? Kalau mendidik ya, Budila, punya arti yang lebih luas dari mengajar. Kadangkala kita fokus mengajarkan sifatnya mentransfer ilmu ya, berkaitan dengan kognitif seperti yang disampaikan Pak Priyo. Kalau mendidik kita membentuk manusia, khususnya anak sekolah dasar ya, usia 7-12 tahun kita membentuk karakternya, kita membentuk kebiasaan baiknya, kita membentuk cara anak-anak menghadapi kehidupan, serta membentuk pola pikir yang seperti manusia itu bagaimana. Jadi lebih luas dari mengajar. Baik, jadi Sobat Purwastu sebetulnya mengajar dan mendidik itu berbeda, dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau mengajar itu mungkin diartikan hanya mentransfer ilmu begitu ya Bapak ya. Kalau mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu tetapi juga ke ranah perilaku atau membentuk karakter begitu. Nah, menurut Pak Priyo dan Bu Elok ini, mengapa sih pendidikan itu tidak bisa dimaknai hanya dengan duduk, diam, dan juga mendengarkan guru gitu. Menurut Bu Elok bagaimana? Terima kasih Budila. Jadi kalau betul ya bahwa pendidikan itu bukan hanya duduk diam, tapi harus ada interaksi. Kalau di dalam ruang kelas berarti interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Jadi harus ada interaksi ketika kita memang dalam proses pendidikan. Karena kembali lagi kita membentuk pembiasaan. Jadi kalau pembiasaan dalam pendidikan ini tidak bisa hanya satu arah Budila. Jadi khususnya anak SD harus kita ajak untuk contohnya kalau di sekolah kita misal kita ajak sholat berjamaah, kemudian kita biasakan pagi berdoa bersama gitu. Kalau dalam belajar mungkin bisa belajar berkelompok ya. Kemudian bisa praktik tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru gitu. Iya, jadi nggak sekedar ngomong terus gitu aja ya Bu. Ya, betul. Maksudnya gurunya begitu ya. Ya, betul. Tapi anak-anak juga ada interaksi bersama dengan guru dan juga temannya. Iya. Gitu. Kalau menurut Pak Priyo bagaimana? Ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Elo, ini utamanya kepada Bapak Ibu guru ya, harus merubah mindset bahwa guru sekarang harus memfasilitasi
anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Jadi semua potensi harus difasilitasi oleh Bapak Ibu guru supaya anak-anak tumbuh kembangnya dengan baik. Intinya pada itu tadi, memfasilitasi itu. Iya, Jadi kalau hanya sekedar datang, duduk, mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, tentunya kan tumbuh kembangnya kan tidak akan optimal. betul. Jadi potensi-potensi anak yang dipunyai harus digali oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Begitu Bu Dila. Iya, biar dapat ilmunya tidak hanya dapat capeknya ya Ya, Bapak ya, tidak betul hanya ya. sekedar ilmu pengetahuan saja, tetapi Iya, semuanya difasilitasi sehingga kompetensinya itu bisa tumbuh kembangnya terwadahi begitu Bu Dila. betul. Jadi fasilitator begitu ya Iya, Bapak ya. sekarang lebih arahnya kan ke sana. Oke. Menurut Pak Priyo sendiri, bagaimana visi sekolah, utamanya di sekolah ini dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tidak membuat takut anak-anak? Baik, jadi seperti kemarin insya Allah kementerian kan sudah meluncurkan panduan yaitu Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 bagaimana supaya sekolah itu menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru dan kita semua termasuk orang tua juga harus mendukung tentang kebijakan dari pemerintah itu supaya anak-anak aman dan nyaman di Sekolah, sekolah. Insya Allah sekolah kita kayaknya kan sudah mendeklarasikan SRA itu sudah cukup betul. lama ya, Iya, sekolah ramah anak. anak dan sudah dideklarasikan juga. Betul sekali Bapak. Jadi nanti ada kekurangan-kekurangan ya mari kita bersama-sama untuk memperbaiki. Betul. Gitu Bu Dila. Iya, jadi sejauh ini kan kebijakan atau program yang mendukung siswa untuk nyaman, aman di sekolah itu tadi ya, Sobat Purwastu ada deklarasi Ya, sekolah ramah anak. sekolah ramah anak. Kemudian kalau untuk kebijakan atau program yang mendukung siswa agar mereka itu berani berekspresi, Bapak. Sejauh ini yang sudah dilakukan mungkin Sobat Purwastu ada yang belum tahu, Bapak. Ya, terima kasih. Dalam kurikulum Merdeka sekarang kan kita menggunakan pendekatan pembelajaran Mendalam. mendalam. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, potensi anak tumbuh kembang bisa optimal dan anak-anak bisa nyaman dan aman di Di sekolah. sekolah. Tentunya harus dari Bapak Ibu guru dulu merancang pembelajaran, kemudian kita semua memfasilitasi bagaimana supaya sekolah itu aman dan Nyaman. nyaman. Begitu Bu Dila. Sejauh ini kan pembelajaran mendalam ini kan baru ya Bapak ya. Sejauh ini tantangan yang mungkin sering muncul dalam menciptakan ruang tumbuh siswa itu apa saja Bapak? Sesuatu yang baru itu kan perlu proses. Kalau Betul. menurut teorinya itu bisa berjalan optimal itu setelah melewati beberapa tahapan waktu ya. Mungkin tahapan awal kan baru pengenalan, banyak belajar Bapak Ibu guru dan kita semua belajar. Nanti dengan berkembangnya waktu yang kita lalui dengan perbaikan-perbaikan insya Allah nanti mungkin mungkin beberapa tahun yang akan datang insya Allah mungkin pelaksanaannya juga sudah bisa lebih sempurna begitu Bu. Jadi perlu proses, Iya betul. perlu Kadang proses itu ya. yang mungkin terlupakan ya Bu Ella, Pak Brio ya. Kadang kok tidak ada hasilnya begitu ya. Padahal memang sesuatu itu tidak mungkin Tidak bisa langsung instan. ya tidak bisa langsung berubah begitu ya. Kalau menurut Bu Elo sendiri sebagai guru, bagaimana cara Bu Elo untuk membuat suasana kelas tuh menjadi menyenangkan? Tadi kan bagaimana caranya anak itu nyaman dan aman di sekolah. Nah, kalau di kelas, bagaimana cara Bu Elo membuat suasananya itu menjadi menyenangkan? Kalau di kelas ya Bu Dila, kita sebagai Bapak Ibu guru harusnya bisa memberikan ruang aman kepada siswa, bahwa ruang kelas, tempat belajar, teman, guru itu merupakan wadah mereka untuk belajar. Jadi bukan
menghakimi mereka, tapi memberikan mereka wadah untuk bercerita ya. Kemudian bagaimana guru bisa mendalami karakter anak supaya anak tersebut tidak takut dalam belajar. Kemudian kita sebagai guru juga memberikan motivasi bahwa anak-anak punya potensi untuk mengembangkan dirinya, untuk percaya diri. Selain itu guru tidak hanya semerta-merta memerintah, meminta, tapi juga memberikan contoh sebagai tauladan ya. Kalau saya pernah melihat pernah mendengarkan ucapan dari salah satu pakar tentang parenting itu dari Dr. Aisyah Dahlan tuh, bahwa anak usia sekolah dasar 7 sampai 12 tahun itu cenderung apa kata guru. Ya Iya mungkin betul yang sekali. sering terdengar mungkin di anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 ya masih terdengar. Kalau usia taman kanak-kanak biasanya apa kata mama, apa kata orang tua. Tapi kalau sekolah dasar itu ternyata apa kata guru. Sebenarnya ketika di rumah anak-anak itu ketika ngobrol dengan orang tuanya itu ternyata mereka itu sering berkata kata guruku lo begini, kata Iya, guruku lo begini gitu. betul. Sehingga kita perlu kita punya apa namanya waktu sebenarnya punya tempat untuk punya ruang untuk memotivasi anak-anak supaya tidak takut dalam belajar. Ya, mungkin itu yang bisa saya Iya. sampaikan. Sejauh ini Bu Elo, adakah siswanya Bu Elo yang mungkin kurang percaya diri atau mau tanya itu takut? Itu ada Bu Elo? Pasti ya ada ya. Pasti ada Budi. Eh, Kadang saya iya, itu kayak takut sendiri. Anak ini misalnya Bapak nih, kadang itu nggak masuk selama 3 hari. Kadang saya sebagai guru itu merasa takut sendiri. Mungkin saya juga cerita kadang-kadang sama guru satu jenjang saya. Kenapa ya anak ini iya. kok nggak Apa ada masuk yang 3 hari? salah sama Apa ada kita? yang salah sama saya waktu masuk kelas tersebut? Apa mungkin strategi saya yang kurang baik? Apa karena saya menghakimi dia sehingga dia takut belajar begitu? Ya akhirnya pernah sekali pengalaman saya punya perasaan seperti itu. Akhirnya saya datangi ke rumahnya. Oh, pernah Bu Elo. Pernah saya datangi, Wow. saya jemput. Kenapa? Iya, Apa memang benar sakit atau memang ada alasan lain. Jadi kita memang perlu menggali, Budila, Bapak perlu menggali apakah dia ini takut belajar atau lingkungan sosialnya yang dia kurang nyaman begitu. Dari situ kan betul. kita bisa memperbaiki apa yang salah dari kita Iya, begitu. biar tepat ya solusinya. Ya, selain itu juga kalau yang saya temui berdasarkan pengalaman itu anak laki-laki biasanya, Dila. Anak Kadang kan laki-laki. kita mungkin manusiawi ya Bapak, kadang mungkin kelepasan terlalu menghakimi anak begitu sehingga mungkin besoknya nggak masuk atau 2 hari nggak masuk kan ada kekhawatiran dalam diri kita. Kemudian ketika dia masuk kita harus cepat-cepat memperbaiki itu. Jadi kita bonding dia, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol apa yang membuat kamu nggak nyaman begitu. Dan faktornya banyak kenapa anak itu bisa takut belajar ya. Salah satunya mungkin tidak memungkiri bahwa kita terlalu fokus dengan mengajar tadi transfer ilmu tanpa pendekatan dengan anak-anak, tanpa diskusi dengan anak-anak. Kemudian yang kedua bisa jadi juga sosial bersama teman-temannya itu juga perlu kita telisik juga. Mungkin ada masalah begitu ya Iya, Bu dan ya. harus segera diperbaiki dan fasilitatornya siapa ya? Guru kelas itu sendiri. Kemudian yang ketiga mungkin eh, bisa juga dari latar belakang keluarga. Dan selama itu memungkinkan sebagai wali kelas membantu, ya kita bisa mengarahkan anak tersebut untuk tidak takut belajar. Gitu. Baik, Bu Mungkin Elo, itu. luar biasa sekali. Ternyata sampai eh, didatangi ke rumah ya Bu Elo ya. Tapi Ya, itu effort yang luar biasa untuk memperbaiki ya. ya betul. Supaya apa ya? Tidak Kan ada. kita khawatir ya Budila Iya, ya, karena hubungan sama manusia itu rawan, apalagi sama anak-anak. Kita bergerak sedikit sudah apa namanya dilihat begitu. Misalnya Bu Elo meminta kita pakai sepatu, gitu. Kenapa kok Bu Elo nggak pakai sepatu? Kan itu hal iya, kecil kadang kita nggak menyadari ya Budila. betul. Kemudian
Misalnya juga kalau Asmaul Husna harus mengikuti diajak bersama dengan Pak Jun. Kok kadang misalnya bu gurunya agak terlambat, gitu, itu juga jadi catatan bagi kami juga. Dan itu refleksi ya supaya kita bisa memperbaiki. Jadi harus ngobrol juga dengan anak-anak Bu Dila. Jadi kita nggak boleh menerka-nerka saja. Jadi anak-anak tuh bisa diajak ngobrol gitu. Begitu, baik. Bu Elo, kalau tadi kan pasti ada ya yang takut belajar begitu ya. Awalnya takut disuruh bertanya apa maksudnya masalahnya, juga nggak mau cerita misalkan. Tapi lambat laun dia berubah, dia mulai berubah. Adakah yang seperti itu, Bella? Kebetulan tahun ini ada Bu Dila tadi yang sama. Ini saya juga khawatir kenapa kok nggak masuk sampai 1 minggu Bapak gitu ya. Apakah sakit? Saya tanya orang tuanya memang karena sakit gitu. Tapi saya kan kepikiran. Jadi coba saya gali waktu anaknya masuk, saya tanyakan kenapa gitu. Apakah Bu Elok seperti ini? Apakah seperti ini? Gitu. Kemudian dia menyampaikan bahwa eh, sedikit memang ada perasaan bahwa saya itu selalu diperhatikan. Maksudnya ketika saya di kelas itu, kamu kenapa nggak mengerjakan? Kamu begini. Jadi sering saya sebut namanya. Ya, jadi mungkin ada kemungkinan juga takut. Tapi saya langsung memperbaiki itu. Saya jelaskan bahwa eh, apa namanya, saya memperhatikan kamu itu karena salah satu proses belajar juga, bukan hanya ditegur karena tidak mengerjakan PR atau apa, tapi peneguran itu juga termasuk rasa kasih sayang guru terhadap muridnya begitu. Kemudian yang kedua, selain saya pendekatan tadi supaya dia tidak takut belajar lagi, itu lingkungannya, teman-temannya. Jadi saya arahkan teman-temannya yang dekat dengan dia untuk eh, interaksi dengan anak tadi. Ayo diajak belajar. Kalau mungkin sama Bu Elok kurang nyaman sebelumnya, mungkin sama teman-teman bisa lebih nyaman. Kemudian istilahnya kalau dalam pembelajaran itu saya juga menerapkan tutor sebaya Bapak. Jadi kan kita tidak memungkiri bahwa ada anak-anak yang punya kelebihan kognitif nih, mungkin di matematika atau di seni rupa begitu. Kemudian ada anak yang mungkin kurang dalam mapel tersebut nih, sehingga ternyata dia nyaman ditutor dengan temannya dan dia mau berusaha. Sehingga saya lihat semakin ke sini mungkin dulu tidak mau sama sekali mengerjakan. Nih, kemudian ketika diberi nasihat selalu menjawab begitu. Tapi sekarang semakin ke sini dia sudah tidak takut belajar lagi karena tadi yang sudah saya terapkan, satu pendekatan, dua tutor sebaya tadi, kemudian yang ketiga saya ajak diskusi satu kelas gitu. Ya, jadi harus terbuka juga sama anak-anak. Sehingga dengan cara begitu tadi dia nggak takut belajar lagi. Saya juga sudah mengurangi menghakimi anak Bapak nggih, karena memang itu salah dan perlu diperbaiki. Kita harus memberikan tadi ruang. Jadi tidak lagi menghakimi, tapi kita memberikan ruang dia untuk bicara gitu. Baik, Bella. Menurut Pak Priyo sendiri, Pak Priyo ada sarankah untuk kami para guru, selain yang mungkin Bu Elok sampaikan tadi, bagaimana solusi untuk kami jika ada murid yang mungkin awalnya takut, pasti ada ya Bapak ya, atau mungkin ada sampai wali murid yang menyampaikan ke Bapak, mungkin anak saya kurang nyaman atau bagaimana, mungkin Bapak bisa memberikan solusi untuk kami para guru menanggapi hal tersebut. Yeah. Jadi begini Bu Dila, Bu Elok dan Bapak Ibu guru semua, bahwa menjadi guru itu harus menjadi panggilan jiwa. Jadi tidak keterpaksaan. Kalau sudah menjadi panggilan jiwa, maka harus mau mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan zaman untuk menjadi guru yang baik. Tapi intinya menjadi guru itu harus menjadi inspirasi. Jadi bisa menginspirasi anak, guru harus menjadi teladan bagi anak-anak. Seperti yang disampaikan Bu Elo tadi, untuk menjadi guru yang baik itu harus menerapkan pendekatan yang tepat.
mungkin yang di kelasnya Bu Elok belum tentu bisa diterapkan di kelasnya Bu Dila atau di kelasnya Bapak Ibu guru yang lain, karena memang situasi kondisinya juga berbeda-beda, karakternya anak-anak juga berbeda-beda, sehingga ketika menerapkan pendekatan dalam pembelajaran harus mulai proses diagnosa tadi supaya kita tahu, paham benar karakter anak-anak itu seperti apa, sehingga kita menerapkannya juga tepat. Begitu Bu Dila. Jadi kita harus menjadi inspirasi untuk Iya, anak-anak begitu ya seperti Bapak kan ya? dicontohkan Bu Elok tadi, anak-anak sekarang kan kritis. Iya, betul sekali Misalkan Bapak. menuntut anak-anak kalau dalam pembelajaran di kelas harus pakai sepatu. Tetapi kalau Bapak Ibu guru ke ruangan kelas pakai sendal, tentunya anak-anak sudah Iya, protes. Ya itu salah satu contohnya. betul sekali Ya. Bapak. Menurut Pak Priyo, peran guru dalam membangun keberanian siswa untuk ya mengungkap itu tadi, berekspresi, itu apa Bapak peran guru dalam membangun? Ya itu tadi, yang pertama harus bisa menerapkan pendekatan yang tepat Gitu ya. gitu. Jadi untuk itu kan perlu selalu belajar, Bapak Ibu guru harus selalu belajar mengikuti apa teori-teori pembelajaran yang terkini, supaya nanti ketika menerapkan pendekatan pembelajaran itu tepat, sehingga 4C yang dipunyai anak-anak bisa tergali semua. Begitu Bu Dila. Baik. Menurut Bu Elo ini sekarang, bagaimana Bu Elo itu mengatasi siswa yang mungkin kurang percaya diri, kalau di awalnya mungkin dia takut ya, kemudian kan dia kurang percaya diri. Ketika mungkin diminta Bu Elo untuk maju presentasi dan sebagainya, itu bagaimana saat itu, saat pembelajaran berlangsung itu bagaimana caranya Bu Elo mengatasinya? Kalau mungkin sebelum-sebelumnya Bu Elo melakukan pendekatan, kalau ketika pembelajaran hari tersebut tiba-tiba ada siswa yang tiba-tiba mungkin dia nggak mood atau takut, merasa dia tidak pede dengan jawabannya, itu apa kira-kira yang bisa Bu Elok lakukan? Mungkin kalau dalam pembelajaran Bu Dila bisa diawali dengan diskusi kelompok ya. Jadi kan kalau diskusi kelompok kan lingkupnya masih kecil ya. Jadi yang diajak ngobrol mungkin hanya teman satu kelompoknya. Dari situ kita kasih ruang dia untuk berbicara dulu bersama teman satu kelompoknya. Kalau memang sudah terlihat, sudah terbentuk begitu, baru kita arahkan ke yang lebih luas lagi, misal di ruang kelas. Kalau dalam pembelajaran banyak yang bisa dilakukan Bu Dila, misalnya bisa dengan presentasi kelompok ya. Kemudian bisa juga dengan game edukasi ya. Kuis individu juga bisa, kuis kelompok juga bisa, sehingga kan anak dipaksa untuk menyampaikan jawabannya, menyampaikan pendapatnya begitu. Iya, kadang itu gini ya Bu Elo, mungkin dia tuh bukan tipe anak yang pemalu sebetulnya, tapi ketika maju ke depan, misalkan harus membicarakan sesuatu itu kadang tiba-tiba ikut takut, begitu pasti ada ya Bu Elo ya kayak gitu ya. Jadi dimulai dari yang kecil dulu. Iya betul. Jadi dimulai dari lingkup kecil dulu, baru namanya berproses ya Bu Dila, nanti dia akan ke lingkup yang lebih besar lagi. Guru pun juga harus terus memotivasi begitu. Oke, menurut Bu Elo, apa harapan Bu Elo untuk pendidikan di masa yang akan datang? Harapan untuk pendidikan ya, kalau misalnya ada satu kata tentang pendidikan itu kan perubahan ya Bu Dila, bahwa pendidikan saat ini sudah banyak yang berbeda. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lebih senior dari saya banyak menyadari bahwa mulai dari gaya belajar anak-anak, alat belajar anak-anak, kemudian sikap belajar anak-anak itu sudah banyak yang berubah. Jadi bagi Bapak Ibu guru mungkin pesannya mari kita bergeser, bukan hanya mengajar tapi kita bergeser ke mendidik. Jadi lebih luas lagi bahwa pendidikan itu bukan tentang transfer ilmu saja, tapi juga membentuk
anak-anak menjadi manusia yang punya pola pikir baik, karakter yang baik, kemudian kebiasaan yang baik juga. Begitu. Kalau untuk Pak Priyo, apa harapan Pak Priyo ke depannya untuk pendidikan kita? Ya, tentunya untuk pendidikan ke depannya kita harus menyiapkan anak-anak didik kita menyongsong Indonesia emas. Ya, itu. Jadi tantangannya lebih berat daripada mungkin zaman saya ketika ngajar dulu. Sekarang jauh lebih berat, dan keberhasilan pendidikan tidak hanya di sekolah ya. Ada 3 pilar kan yang menentukan keberhasilan pendidikan. Yang pertama orang tua, kemudian sekolah, dan masyarakat. Sekarang tantangannya tambah, Bu Dila, Oh, ada satu lagi yaitu Bapak. medsos, Oh iya, dunia betul maya. sekali. Ya Allah, betul sekali Bapak. Medsos itu juga menentukan ya Bapak ya. Iya, sekarang. betul. Baik, untuk Bapak, pesan untuk kami para guru agar kami tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik. Mungkin ada pesan untuk kami para guru Bapak. Ya, untuk Bapak Ibu guru, ini seperti yang saya sampaikan, menjadi guru adalah panggilan jiwa. Jadi tidak keterpaksaan. Kalau sudah menjadi panggilan jiwa, maka apapun untuk kepentingan anak itu menjadi nomor Prioritas, satu, ya, ya, betul sekali. prioritas. Betul, Bu Dila, Bu Iya. Elok. Untuk Bu Elok sendiri, pesan-pesan untuk siswa ini bagaimana? Iya, pesannya untuk siswa agar mereka tuh lebih berani dalam mengungkapkan apa yang dirasa, tapi tetap sopan ya Bu Elok ya maksudnya. Dan mereka itu mau terus belajar dan berkembang, tidak stuck di zona nyamannya mereka. Untuk anak-anak ya, khususnya mungkin murid-murid SDN Purwantara 1, untuk kedepannya jangan lagi takut untuk datang ke sekolah ya. Berharap kalian terus termotivasi untuk belajar, fokus, dan mungkin orang tua juga bisa ikut mengingatkan anak-anak untuk memfilter bahwa anak-anak ini butuh motivator. Di rumah juga ada motivator orang tua. Kami, Bapak Ibu guru, juga memotivasi anak-anak untuk tetap belajar di sekolah. Gitu. Tetap semangat anak-anak. Bapak Ibu guru selalu datang ke sekolah untuk kalian. Masya Allah, luar biasa. Tetap datang meskipun badai ya Bu Elok ya. Hujan-hujan jam 6 tetap diterabas Bu Dila ya, Iya, untuk anak-anak. Karena kalau satu anak yang nggak datang, kita sedih. Apalagi kita satu dibandingkan 28 anak kita yang nggak datang, bagaimana sedihnya anak-anak yang sudah hujan-hujan juga datang ke sekolah, kita nggak ada begitu. Betul sekali Bu Elok. Kadang tuh mau nggak masuk karena sakit ya, memang ya, kami pun juga manusia ya Bapak ya, kadang bisa sakit, bisa ada hal-hal penting lainnya yang tidak bisa diwakilkan, tapi mau nggak masuk itu kayak kepikiran gitu loh Pak, mau kemana-mana. Iya, anak-anak sama siapa, walaupun mungkin tetap ada guru yang menghandle, tetapi tidak bisa dipungkiri kita kepikiran. Ya, pasti kepikiran ya Bu Dila, karena berarti hebat Bu Dila, kalau kita kepikiran berarti kita punya rasa tanggung jawab yang besar. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga semua guru di seluruh dunia juga seperti itu ya, merasakan bahwa anak-anak didiknya juga dianggap seperti anak-anaknya sendiri begitu. Nah, sudah luar biasa sekali dari apa yang disampaikan Bapak maupun Bu Elok. Semoga semuanya bisa menginspirasi kita, menginspirasi semuanya. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa pendidikan itu bukan sekedar duduk, diam, dan mendengarkan guru saja, tapi juga proses untuk belajar, tumbuh, dan juga berkembang. Gitu. Sesuai dengan tagline-nya hari ini, Bapak. Kita ngomong bersama ya, Bapak ya. Kita ucapkan bersama, karena pendidikan itu ruang tumbuh, bukan ruang takut. Begitu ya Bapak ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar duduk, diam, dan mendengarkan,
Tapi pendidikan itu merupakan proses belajar anak untuk terus berkembang, karena pendidikan itu ruang tumbuh, bukan ruang Bisa diulangi takut. lagi Bu Dila, kurang Bukan, kompak. ya boleh diulangi lagi ya. Karena pendidikan itu bukan ruang tumbuh. duduk, Karena pendidikan itu ruang tumbuh, ruang bukan tumbuh, ruang takut. bukan ruang Ruang Takut. takut. Iya. Kita ulang ya. Karena 1, 2, 3. Karena pendidikan itu ruang merupakan tumbuh, ruang tumbuh, bukan bukan ruang ruang takut. takut. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Elo atas waktunya. Semoga dari apa yang sudah kita obrolkan hari ini dapat menginspirasi banyak orang, menginspirasi anak-anak untuk tetap semangat belajar, tetap semangat ke sekolah ya Bu Elo ya. Apapun yang terjadi, semua bisa diselesaikan, semua pasti ada solusinya. Sampai jumpa di Purwasu Talks berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.